Kawan-kawan, mari kita sekarang bicara tentang moralitas dalam filsafat sosial. Moralitas ini merupakan pegangan dalam kita melakukan sosialisasi, melakukan pergaulan sosial, keputusan sosial, dan sebagainya. Demikian karena di dalam moralitas ini ada hal-hal yang disepakati bersama, yaitu masalah baik dan buruk, benar dan salah. Jadi kalau ada yang cuek terhadap masalah ini, ya acuh tidak acuh, disebut sebagai amoral, ya. Berarti ya kurang peduli pada moralitas. Kemudian kalau yang tidak mengikuti tata aturan moral disebut sebagai orang immoral, berarti tidak bermoral. Ya, jadi beda antara amoral dan immoral. Oke, moralitas sendiri adalah pertimbangan baik dan buruk, ya, standar baik dan buruk untuk membuat orang hidup secara kooperatif dalam kelompok. Dalam moralitas ini juga memunculkan sanksi-sanksi masyarakat sehingga kebenaran dan kebaikan itu dapat diterima secara sosial. Gitu. Jadi ini merupakan pedoman tersendiri. Tetapi ya bukan hanya pedoman bermasyarakat, dia juga moralitas juga pedoman untuk diri sendiri juga. Karena ini untuk manusia, ya, moralitas ini ya membedakan diri dengan makhluk lain. Jadi manusia adalah makhluk moral, gitu ya. Moral being, demikian kata Immanuel Kant. Jadi yang mengetahui baik dan buruk, benar dan salah itu ya manusia. Kalau binatang yang lain kan tidak, katanya begitu. Nah, untuk moralitas personal ada juga diantaranya ya kepada diri sendiri, orang itu berkomitmen bahwa saya akan melakukan ini kan. Tapi kadang dia juga bertentangan dengan ya pada waktu yang sama bisa jadi bertentangan dengan moralitas sosial. Misalkan kita punya jadwal tersendiri tapi kemudian ada tamu datang, jadi moralitas sosial ini yang harus didahulukan karena menyangkut orang lain. Nah, dalam moralitas ini ada juga disebut sebagai agen moral, ya. Jadi orang yang bisa disebut sebagai bermoral atau tidak itu ada syaratnya, yaitu ya orang yang balik, berakal kan, tidak cacat mental gitu, tidak sedang tidur gitu. Jadi orang yang normal gitu, itu disebut agen moral. Demikian sehingga pada agen moral itu ada tanggung jawab moral. Sehingga kalau berbuat salah dan merugikan masyarakat bisa dimintai pertanggungjawabannya gitu. Nah, dalam moralitas ini ada judgement, ya, keputusan moral, yaitu yang berdasarkan moral reasoning. Jadi penalaran moral gitu. Apakah ini baik dan buruk dan sebagainya? Apakah sesuatu ini membahayakan atau tidak? Jadi apakah nah di sini juga ada semacam aturan-aturan main dalam moralitas, misalkan mencegah perbuatan buruk itu lebih didahulukan daripada berbuat baik gitu. Jadi mencegah keburukan itu lebih didahulukan, jadi harus dilakukan untuk mencegah gitu daripada melakukan perbuatan baik gitu. Nah, kayak gitu-gitu ini merupakan moral reasoning yang kemudian jadi moral judgment bagi tiap individu dan juga tiap masyarakat. Dalam hal moralitas ini juga ke dunia profesi sudah masuk kan, dan ini menjadi tanggung jawab moral dunia profesi itu. Di moral juga kan disebut sebagai etika, ya, etika. Jadi
pertimbangan baik dan buruk, itu etika. Nah, yang moral ini diterapkan pada sosial. Nah, di antaranya dalam moralitas tadi profesi ada kode etik profesi. Misalkan kode etik jurnalistik. Dalam jurnalistik misalkan sumber yang harus disebut dalam pemberitaan adalah dari kedua pihak gitu yang diberitakan. Jadi cover both sides gitu. Itu diantara contohnya. Kemudian ada moralitas berbentuk kode etik di dunia kedokteran, misalkan pro humanitate, ya kan. Jadi dahulukan kemanusiaan. Jadi termasuk di dalamnya itu dahulukan kehidupan. Jadi selama masih hidup orang itu ya harus ditolong. Begitu kan. Nah, jadi moralitas ini diterapkan pada masyarakat bisa menjadi munculnya ada kode etik seperti itu. Nah, kalau dari segi filsafat moral sendiri ya kita ada dibagi tiga ini menurut Barat ya. Yang pertama adalah metaetika ya, yang menyelidiki tentang pertanyaan apa itu moralitas, apa itu keadilan, apa itu kebenaran dan sebagainya. Nah, jadi ini mempertimbangkan itu dari berbagai segi yang bersifat filosofis, ya kan? Yang kedua itu filsafat moral berbentuk etika normatif. Ini tentang apa yang harus kita lakukan atau tidak, ya kan? Yang ketiga adalah tentang etika terapan. Etika terapan ini membahas masalah-masalah yang praktis tentang kepentingan moral, seperti halnya masalah perang atau hukuman mati dan sebagainya. Nah, tentang yang normatif pula itu, ya ada yang disebut deontologi, ada utilitarianis, dan ada virtue, ya, etika kebajikan. Jadi kalau deontologi itu benar secara dari sananya gitu, dari imperatif. Ya jadi secara logis, secara penalaran manusia, secara baik dan buruk itu melakukan sesuatu itu benar gitu kan. Jadi dari awalnya atau imperatif, makanya dimunculkan oleh Immanuel Kant di sini. Kemudian ada kebenaran, kebaikan dalam masyarakat itu bersifat utilitarian, yaitu yang bersifat berguna. Jadi dilihat moralitas itu benar dan salah itu apakah nanti itu hasilnya itu benar atau tidak, akan baik atau tidak gitu. Jadi ngelihat dari hasilnya. Dan yang terakhir adalah virtue, ini kebajikan. Jadi berbuat sesuatu itu hanya untuk kebajikan. Jadi tidak ada untuk diri pribadi dan pertimbangan moral lainnya. Jadi untuk yang lain. Nah, ini diantara pengantar tentang moralitas, terutama yang difahami di Barat, filsafat moral, ini menjadi landasan untuk bersosialisasi di masyarakat, membangun masyarakat, demikian sehingga banyak hal yang kemudian selalu ada perdebatan-perdebatan karena memang dalam moral filosofi ini ada perbedaan-perbedaan pandangan. Terima kasih.